Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tidak ada kata yang lebih pantas untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini kecuali puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga tidak ada satupun manusia yang bisa menghitung-hitung nikmat darinya. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, beserta sahabat, beserta pengikutnya yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnahnya, memegang teguh sunnahnya hingga hari akhir nanti, insyaallah wa ta'ala. Baik, adik-adik sekalian dan bapak ibu wali murid, baik, kali ini kami ingin menyampaikan beberapa hal yang penting terkait dengan PPDB SMK Negeri 2 Purbalingga 2021 untuk tahun ajaran 2021-2022. Ada beberapa hal yang memang sangat penting dan ini urgent untuk kita sampaikan, untuk kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan alur daripada PPDB kali ini. Alurnya sedikit berbeda daripada tahun yang lalu. Pada tahun ini alurnya praktis lebih teratur, praktis lebih panjang. Kenapa panjang? Karena secara teknis PPDB akan dimulai pada tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan terakhir yaitu daftar ulang gitu ya. Daftar ulang pada 28 sampai dengan 2 Juli 2021. Jadi range-nya lebih panjang. Tetapi dengan range yang lebih panjang ini mudah-mudahan ini akan lebih memudahkan, lebih merapihkan dan menghindarkan hal-hal yang tidak kita inginkan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Amin. Baik, Bapak Ibu ataupun adik-adik sekalian, bisa kita lihat di layar monitor bahwa jadwal ataupun alur PPDB kali ini kita akan memasuki pada tanggal 14 gitu ya. Kita masih berada di nomor 3. Kemudian kita akan ke tahap yang keempat yaitu tanggal 14 sama dengan 19. Sebenarnya kegiatannya apa sih gitu ya. Kegiatan daripada tanggal 14 dan 19 sampai dengan 19 Juni 2021 adalah untuk pembuatan akun, kemudian melakukan aktivasi. Itu adalah kegiatannya. Pembuatan akun, kemudian melakukan aktivasi akun gitu ya. Ibaratnya ini adalah tiket yang harus adik-adik ataupun bapak ibu miliki sebelum pendaftaran gitu ya. Ketika mendaftar, ketika masuknya stadion ataupun ketika masuk sebuah pertunjukan maka membutuhkan tiket, dan tiketnya adalah token dan nomor pendaftaran yang akan diperoleh ketika sudah melakukan pembuatan akun dan melakukan aktivasi. Kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah tiket yang harus dimiliki oleh semua calon peserta didik sebelum melakukan pendaftaran. Gitu ya. Kemudian tanggal 21 sampai dengan 24 adalah waktu pendaftaran. Jadi ketika sudah memiliki tiket tadi, yaitu berupa akun yang di sana sudah tertulis nomor pendaftaran, ya, nomor peserta dan juga token. Token ini adalah kode rahasia dan tidak boleh semua orang tahu, tidak boleh orang lain tahu kecuali yang dapat dipercaya. Tiketnya itu kemudian masuk pada tanggal 21 sampai dengan 24 yaitu pendaftarannya. Pendaftaran ini dilakukan secara online juga. Yang tadi tiket itu juga dilakukan secara online. Didapatkan tiket itu secara online gitu ya. Kemudian tiket ini untuk masuk pada pendaftaran di tanggal 21 sampai dengan 24. Kegiatannya apa pendaftaran itu? Kegiatannya adalah melakukan
izin ataupun melakukan validasi terlebih dahulu, kemudian melakukan login akun ataupun memasukkan tiket, kemudian selanjutnya melakukan pemilihan sekolahnya gitu ya. Jadi ibaratnya sudah punya tiket tapi baru menentukan tujuan tiket ini kemana di tanggal 21 sampai tanggal 24. Jadi tanggal 21 sampai dengan 24, maka dia adalah untuk memilih dari sekolahnya mana yang dituju gitu ya. Dan setiap calon peserta didik berhak memilih maksimal 2 sekolah maksimal, dan maksimal 3 kompetensi keahlian yang berbeda. Maksimal 3 kompetensi keahlian yang berbeda. Dan dalam pendaftaran itu ada ada kesepakatan, di mana ketika peserta didik ataupun calon peserta didik menyetujui ketika tidak diterima pada satuan pendidikan ataupun sekolah tertentu mau untuk disalurkan, itu adalah option ataupun persetujuan yang bisa disetujui atau tidak oleh calon peserta didik. Ketika setuju dengan itu, maka insya Allah akan aman posisinya. Karena apa? Karena akan disalurkan ketika memang tidak bisa diterima pada pilihan pertama, misalkan seperti itu. Jadi ini justru lebih memudahkan kita dalam distribusi peserta didik di SMK maupun SMA. Sebenarnya seperti itu tujuannya. Jadi ini sudah terpusat pada Jawa Tengah, kira-kira seperti itu. Kemudian itu adalah alurnya sampai dengan pendaftaran. Ketika pendaftaran ini tanggal 21 sampai 24 gitu ya. Ini ada hal-hal yang memang harus disiapkan. Bahkan ketika verifikasi ataupun pembuatan akun di tanggal 14 sampai dengan 19, itu lumayan panjang sebenarnya waktunya. Tanggal 14 sampai dengan 19 itu ada beberapa hal yang harus disiapkan, yaitu persyaratannya. Kita lihat persyaratan daripada ini ya. Kita lihat di web SMK Negeri 2 Purbalingga sudah lengkap. Kita lihat ini syarat dan jadwalnya. Ya, persyaratan dari tanggal 1 sampai dengan dari nomor 1 sampai dengan nomor 9. Nomor 1 adalah buku rapor, ingat ya, buku rapor. Jadi disiapkan yang asli juga dan disiapkan kopiannya kalau bisa gitu ya. Kemudian surat keterangan nilai rapor. Jadi ini formatnya sudah ada, yaitu rentang 0 sampai 10. Jadi yang tidak 0 sampai 10 dibuat 0 sampai 10. Misalkan ada yang 0 sampai 100, maka dia dikonversi menjadi 0 sampai 10. Ininya gitu ya. Ketika 8,7 maka menjadi 87,5. Tadinya seperti itu, maka menjadi 8,75. Contoh seperti itu gitu ya. Karena 2 digit di belakang koma. Ini insya Allah dari satuan pendidikan SMP ataupun MTS sederajat sudah paham dengan ini, insya Allah. Yaitu rapor semester 1 sampai dengan 5. Ini sudah disiapkan dan formatnya sudah ada gitu ya. Kemudian ijazah SMP atau surat keterangan lulus. Ini insya Allah sudah disiapkan juga oleh SMP-nya. Kemudian akta kelahiran, kemudian kartu keluarga, kemudian piagam prestasi jika ada, kemudian KIP atau PKH atau sejenisnya jika ada. Itu option gitu ya jika ada ya. Kemudian surat keterangan yang diterbitkan. Ini ketika dia adalah anak ataupun putra putri daripada tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19, maka ada surat keterangan dari Dinas Kesehatan Provinsi. Kemudian surat pernyataan kebenaran dokumen. Ini sudah insya Allah kami upload
untuk bisa di-download oleh adik-adik sekalian, tinggal dirubah nama, kemudian NISN, identitas dan sebagainya, dan tanda tangan adalah yang menandatangani adalah calon peserta didik sendiri dan wali muridnya atau orang tuanya. Yang menandatangani adalah calon peserta didik sendiri dan wali muridnya atau orang tuanya, dan bermaterai 10.000. Sudah ada keterangannya gitu ya. Itu adalah syarat-syaratnya yang harus disiapkan. Karena apa? Karena ini akan diupload. Ini akan diupload ketika memang belum data-datanya belum terinput dari SMP-nya atau dari MTS-nya. Jadi siapkan saja data-data ini gitu ya, untuk mempersiapkan saja gitu. Kemudian teknisnya seperti apa dalam pengajuan akun? Oke, kita akan lihat. Walaupun sebenarnya saya sudah coba ini tapi belum bisa di akun di situs demo. Baik, jadi di sini ada situs demo. Ini adalah demo. Jadi webnya ini untuk demo gitu ya. Jateng demo siap ppdb.com, tapi yang asli adalah ini ppdb.jatengprof.go.id. Oke, yang asli itu .go.id, tapi yang demo adalah .com gitu ya. Jadi ini salinannya saja. Kenapa dibuat seperti itu? Karena yang demo ini tujuannya adalah untuk latihan, dan yang asli hanya bisa diakses untuk pengajuan akun ketika tanggal itu saja, yaitu tanggal 14 sampai dengan tanggal 19, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk pembuatan akun tinggal masuk ke beranda. Ini adalah berandanya, tampilan seperti ini. Yang kemarin sudah periksa data siswa, ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tidak perlu panik ketika memang belum bisa untuk melakukan pengecekan data, karena kita insya Allah akan ada solusi dari Provinsi Jawa Tengah. Akan seperti apa teknisnya gitu ya, nanti sambil berjalan, karena kita memang terus menerus berkomunikasi dengan provinsi terkait dengan teknis yang di lapangan terjadi gitu ya. Kemudian ini ketika mengajukan akun, langsung saja pengajuan akun, ajukan akun. Jadi ini untuk SMK ada 3 kategori ataupun kuota ya. Yang pertama adalah afirmasi, kedua prestasi, dan yang ketiga domisili terdekat. Tapi yang di sort pertama atau yang dipenuhi pertama adalah domisili terdekat dulu, yaitu 10%. Kemudian baru afirmasi. Afirmasi ini untuk yang memiliki KIP, PKH dan sebagainya, termasuk daripada anak ataupun putra putri dari tenaga kesehatan, itu masuk afirmasi. Kuotanya minimal adalah 15%. Jadi bisa lebih daripada 15%, bisa 70% dan sebagainya. Ini minimal 15%. Kemudian setelahnya ketika sudah tidak masuk afirmasi, baru masuk prestasi. Kira-kira seperti itu. Jadi yang masuk prestasi adalah sisanya ketika tidak masuk domisili terdekat dan tidak masuk afirmasi. Oke, kira-kira kayak gitu. Kemudian untuk membuat akun ataupun membuat tiketnya gitu ya, adalah langsung klik ini tadi, kemudian masukkan NISN. Saya sudah mengambil salah satu contohnya ini. Saya ambil contoh. Ya, ini NISN dalam provinsi, kemudian tahun lulus, jenis lulusan gitu ya. Jadi ada paket B, paket A dan lain-lain. Kita pilih yang SMP karena ini adalah lulusan SMP, dan tahun lulusnya 2021. Kalau yang tahun lulus 2020 dan ke bawah lagi, dia belum tersinkronisasi datanya ataupun belum terinput gitu ya. Jadi tidak masalah, nanti akan upload, ada upload di sini gitu ya. Kemudian tanggal lahirnya adalah dari tanggal lahir 27/10/2005. Ini Oktober, pilih. Jadi pilih tahunnya dulu gitu ya. Tahun, kemudian bulan dan tanggal. Domisilinya mana sesuai kakak, yaitu dalam provinsi. Kemudian akan ditanya nicknya berapa, itu yang ada di kakak.
nick masing-masing orang akan berbeda. 2005 Oktober 27. Kemudian masukkan kode keamanan 95007. Lanjutkan. Ya, kemudian masuk ke tahap 2 yaitu info peserta. Kemudian ketiga adalah unggah berkas, kemudian cek ulang, selesai. Jadi berkas-berkas tadi, persyaratan tadi disiapkan semua gitu loh. Karena bisa jadi nanti kita harus mengunggahnya. Dan berkas ini dalam bentuk foto atau PDF. Tapi foto saja biar lebih enak. Dan maksimal ukurannya adalah 1 MB gitu ya. Jadi 1000 KB maksimal untuk fotonya, dan harus jelas tulisannya. Ini sudah langsung muncul seperti ini datanya karena ini sudah tersinkron dan langsung terbaca dari SMP 1 Puputsari. Kemudian ini tidak bisa kita klik karena ini sudah dari sananya, karena sudah tersinkron gitu ya. Kemudian sesuai kakak, status domisili siswanya. Kemudian ini pun tidak bisa. Kemudian tanggal dikeluarkan kakak, ini tanggal 27/2020. Sepertinya ya ini minimal 1 tahun yang lalu sebenarnya. Jadi kita pilih, harusnya 7 itu Juli, ini 20 ya. Akreditasi, pilih yang A sesuai dengan akreditasi dari sekolah masing-masing, sekolah asal masing-masing. Akreditasinya apa harus tahu gitu ya. Harus tahu akreditasinya karena ini akan menjadi faktor penilaian di sini, nilai rapornya. Jadi ini nilai rata-ratanya segini. Kejuaraan tidak memiliki status DTKS atau KIP. Ketika dia punya KIP atau PKH dan sebagainya, dia pilih ya. Ketika tidak, maka pilih bukan siswa, DTKS atau PKH. Kemudian anak tenaga kesehatan penanganan langsung COVID. Ketika memang anak daripada tenaga kesehatan, maka klik yang iya gitu ya, anak nakes. Tapi kalau bukan, langsung bukan. Ketika iya, maka ada opsi selanjutnya, siapa nama orang tuanya dan lokasi tugas orang tuanya. Ketika tidak, klik ini saja. Kemudian anak guru atau bukan. Ketika ya, maka akan ada lokasi sekolahnya gitu ya, atau kata kuncinya. Kemudian kita ambil SMP misalkan. Nah, ketika anak guru kan ini langsung muncul SMK mana gitu ya gurunya. Ini diisi selanjutnya, tapi ini bukan, jadi saya pilih yang bukan saja. Kita klik lanjutkan. Kalau yang ini sudah terisi semua, yang tanda merah ini adalah bintang merah, ini adalah wajib diisi. Lanjutkan. Ya, ini memang sedang error. Dari kemarin sore saya coba seperti ini terus, padahal saya mencobanya beberapa akun saya coba dan peringatannya seperti ini. Jadi ini karena masih ada error gitu ya. Mungkin untuk kelanjutan ini, tahap selanjutnya itu unggah berkas, kemudian cek ulang, kemudian selesai. Ini akan kami sampaikan selanjutnya di kesempatan selanjutnya. Tapi yang sekarang kita latihan ataupun mempelajari dulu supaya paham seperti apa tahapnya, alurnya kapan, alurnya apa saja gitu ya, dan kapan saja harus ngapain gitu kan. Itu harus paham dulu, dan supaya tidak panik gitu ya, dan supaya menghindarkan hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang tidak diinginkan di saat pendaftaran. Jangan sampai ketika di pendaftaran dia baru mau daftar padahal dia tidak punya tiket gitu ya, atau tidak punya akun gitu loh. Ini yang tidak diinginkan seperti itu gitu loh. Makanya kita harus paham dulu sekarang. Ini kita harus ada tiketnya dulu, yaitu kita mengajukan akun dulu dan mendapatkan token, kemudian mendapatkan nomor
nomor peserta kemudian sudah diaktifasi. Itu adalah tiket untuk bisa melakukan pendaftaran, untuk bisa ikut pendaftaran di tanggal 21 sampai 24. Kira-kira seperti itu. Oke, ini sudah ya. Harusnya sampai pada selesai. Tapi karena ini masih dalam perbaikan mungkin dari servernya, dan ini sudah kami tanyakan juga pada admin Jawa Tengahnya, gitu ya. Mudah-mudahan cepat diperbaiki dan kita bisa melakukan latihan. Kita lakukan pembatalan, kemudian kita akan simulasikan ketika ini adalah untuk siswa-siswi ataupun calon peserta didik yang belum terinput datanya, atau dia itu tidak tersinkron gitu ke Jawa Tengah, ke database Jawa Tengah, maka dia harus membuatnya harus upload mandiri. Yang ketika tadi itu sebenarnya seharusnya dia tidak perlu upload mandiri, karena seharusnya itu sudah diupload berkas-berkasnya oleh sekolah asal atau seperti apa. Tapi yang jelas kita semua harus persiapkan dulu. Kita semua harus persiapkan dulu berkas-berkasnya dan siap untuk mengupload. Kita menghindarkan ataupun mempersiapkan sesuatu yang paling beratnya gitu ya, yang paling memungkinkan gitu ya, menghindarkan yang tidak kita inginkan. Ketika dia adalah dari luar provinsi, maka pilih luar provinsi, contohnya Bangka Belitung, kecamatannya apa, kabupatennya apa, kemudian kelurahan, jenis lulusannya apa, tahun lulusnya kapan, domisili. Ini adalah domisili berbeda daripada sekolah gitu ya. Misalkan ada yang domisilinya aslinya adalah dalam provinsi, dia adalah dari Purbalingga contohnya, tetapi dia sekolahnya adalah luar provinsi, atau dia luar provinsi sekolahnya juga dan domisilinya juga luar provinsi, jadi dia asli orang sana gitu ya. Misalkan orang Bogor, orang Yogyakarta, orang Jawa Barat, orang Jawa Timur, itu termasuk dari luar provinsi. Kemudian kita masukkan saja 6770, ini adalah kode keamanan, maka akan masuk ke tahap selanjutnya. Jadi ini masukkan nama sekolah, nama sekolahnya apa gitu ya, kita lanjutkan. Jadi ini masuk pada nama sekolahnya apa, kemudian nama lengkapnya siapa, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, ini harus diisi semua. Dan insya Allah adik-adik sekalian ataupun Bapak Ibu nanti bisa memahami cara mengisinya gitu ya. Dan ini kami rekomendasikan menggunakan komputer atau laptop, menggunakan smartphone pun bisa, menggunakan smartphone bisa. Ini sama yang bawah, dan ini menulisnya sendiri karena ini belum tersinkron gitu ya. Jadi memasukkan data-datanya sendiri gitu loh. Ini tinggal lanjutkan kalau sudah. Ya, itu adalah cara untuk pengajuan akun, dan insya Allah akan kami lengkapi tutorialnya di kesempatan berikutnya, karena memang kami belum bisa menampilkan sampai dengan selesai karena memang sedang terjadi gangguan daripada situs Jawa Tengahnya, yaitu situs demo siap PPDB-nya. Dan selanjutnya ketika sudah seperti itu, maka dilakukan yang namanya kita ke beranda, ini sudah di beranda ya, maka melakukan aktivasinya seperti apa. Contoh tadi saya memilih afirmasi, kemudian melakukan aktivasi akun, klik yang ini, aktivasi akun, dan di sini dibutuhkan nomor peserta tadi yang sudah didapatkan dari pengajuan akun dan masukkan tokennya. Oke, masukkan token, kemudian masukkan email. Ini jangan lupa emailnya yang aktif dan bisa dibuka. Oke, setelah itu masukkan
kodenya. Setelah itu baru bisa dicari akun dan nanti akan disuruh untuk membuat password untuk masuk ataupun login, karena login menggunakan password. Oke, jadi tujuan daripada aktivasi akun adalah untuk mengubah token ini menjadi password ketika masuk, ketika login gitu ya. Ini adalah tujuan daripada aktivasi akun gitu ya. Jadi mengubah nomor peserta dan token, kemudian email untuk login menggunakan nomor peserta dan password gitu ya. Jadi tidak menggunakan token lagi tapi menggunakan password. Dan login ini bisa dilakukan ketika tanggal 21 sampai dengan 24. Dan aktivasi ini bisa dilakukan di tanggal 14 sampai dengan 19 Juni. Jadi jadi melakukan aktivasi dahulu setelah mendapatkan token dan nomor peserta gitu ya. Segera langsung aktivasi. Dan sampai situ untuk pembuatan akun ataupun pembuatan tiket gitu ya, tiket untuk pendaftaran. Dan setelah ini baru melakukan pendaftaran tadi, dan insya Allah akan kami sampaikan di kesempatan berikutnya, karena supaya lebih ringan saja dalam memahami gitu ya, tidak terlalu banyak yang harus kita pahami, tapi step by step kita harus paham. Tapi secara umum insya Allah kita semua sudah paham dengan alur daripada PPDB kali ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan insya Allah untuk pendaftaran di SMK Negeri 2 Purbalingga tidak ada pungutan untuk pendaftarannya, tidak ada pungutan biaya untuk pendaftarannya. Jadi tidak ada uang gedung, tidak ada uang untuk mendaftarnya, berkas-berkas dan sebagainya, tidak ada. Semua itu gratis. Dan tidak ada uang SPP di SMK Negeri 2 Purbalingga. Jadi sangat ringan sekali ketika kita bisa bersekolah di SMK Negeri 2 Purbalingga, dan apalagi yang jaraknya dekat gitu ya. Ini harus membuat kita untuk selalu bersyukur, karena banyak sekali di luar sana yang kesusahan untuk bersekolah dan bahkan harus membayar uang banyak gitu ya. Tapi kita bisa melakukan sekolah ataupun bersekolah dengan tanpa biaya gitu ya. Itu insya Allah akan membuat kita harus selalu bersyukur. Oke. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Tetap semangat dan sukses selalu. Smagda bisa. SMK Negeri 2 Purbalingga bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.